BTTH Kaisar Api, episode 348. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yaitu, bagaimana mungkin piala jiwa pengalihan Kidu bisa diambil oleh seseorang? Batasan yang mengelilingi dua pohon kuno di langit itu sangat sulit, bahkan bagi saya, untuk mengatasinya. Tidak, kau tidak boleh kehilangan piala jiwa Kidu Yin, ujar Fang Hao dengan sedikit kebencian di matanya saat ia menatap Lei Mang setinggi 1000 zang yang mundur di dunia yang melahap. Nak, tinggalkan saja. Kalau tidak, mati. Entah trik apa yang digunakan Fang Hao, ia berhasil menembus dunia yang menelan dan menghampiri Xiao Yan. Telapak tangannya yang lebar terangkat, dan guntur hitam pekat menyelimutinya, bagaikan dewa kematian, membunuh Xiao Yan. Serangan ini sudah sangat dekat, sekuat hantaman Dou Xian bintang 8 tingkat tengah. Kalau mengenai Xiao Yan, aku takut Xiao Yan akan hancur berkeping-keping. Guru, seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi rasa ngeri, bahkan urat-urat biru di sekujur tubuhnya pun meledak seketika, dan kekuatan di dalam tubuhnya tak terkendali. Perbandingan, bang bang bang, telapak tangan itu mendekati Xiao Yan sejauh 1 meter, dan massa udara hitam Soul Eater langsung menuju ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan pun menderita dampak kekuatan yang sangat besar. Guru, bahkan dengan perlindungan Soul Eater, fluktuasi yang dihasilkan oleh dua petarung jarak dekat masih memberikan tekanan yang sangat kuat pada Xiao Yan. Banyak jalur kultivasi di tubuhnya telah dihancurkan olehnya, jelas bahkan dengan perlawanan Soul Eater tadi. Fluktuasi di telapak tangan keduanya masih langsung menghantam Xiao Yan hingga terluka parah. Xiao Yan, kau baik-baik saja. Dalam sekejap, gumpalan udara hitam yang menyelimuti Soul Eater langsung menghilang, menampakkan wajah asli Soul Eater. Ini adalah seorang laki-laki yang cukup tampan, dengan fitur wajah yang cantik, tepi dan sudut yang tajam, serta mata putih seperti wanita, yang tampaknya mengandung semacam sihir yang mengejutkan, dan pada saat ini, di wajah penguasa jiwa pemakan, ekspresi ganas niat membunuh yang menggelegar menyebar. Xiao Yan, yang dijaga oleh Soul Eater, darah mengucur deras di pakaiannya, napasnya tersengal-sengal, wajahnya sangat pucat, bahkan meridian di tubuhnya pun rusak. Namun, meskipun begitu, Xiao Yan tetap bertindak secara naluriah. Ia dengan keras kepala melindungi cawan jiwa ilahi Kidu di depan dadanya, tanpa rasa sakit sedikit pun. Sungguh memalukan bahwa Master Kuil Barat yang bermartabat tega berbuat begitu kejam kepada seorang junior. Kali ini, ayo kita jatuhkan diri sepenuhnya di sini. Tiba-tiba, di tubuh Soul Eater, kekuatan melahap hitam berubah menjadi api hitam yang mengerikan, melayang di sekelilingnya, dan kekuatan pembunuh berasal dari Sang Superior. Maksudku, kekuatan itu memenuhi seluruh lantai 5. Dan kekuatan yang tersimpan pada api hitam ini sebenarnya lebih kuat dari kekuatan dua api suci Xiao Yan, tetapi api hitam ini tampaknya bukan milik api suci. Apa-apaan ini? Melihat Soul Eater yang begitu marah, Fang Hao merasa takut. Soul Eater dalam kondisi seperti ini, apalagi kekuatan 8 Star Fighting Immortals tingkat menengahnya, bahkan jika ia adalah penguasa jiwa Li, aku khawatir aku tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Api hitam itu saja membuat raut wajah Fang Hao menjadi serius untuk pertama kalinya. Guru, ayo cepat pergi. Fluktuasi di sini terlalu kuat. Jika menarik para ahli dari alam jiwa Li, semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa lelah di tubuhnya dan berkata dengan lemah, karena saat ini, Xiao Yan jelas menyadari bahwa ada aura yang sangat kuat yang mendekat dengan cepat. Melihat Xiao Yan seperti ini, hati Soul Eater serasa ditusuk pisau. Saat berada di Suan Santian sebelumnya, ia jelas berada di tubuh Xiao Yan, tetapi melihat pengorbanan Mu Yingying, kini ia memiliki keberadaannya sendiri. Xiao Yan hampir jatuh ke tangan Fang Hao lagi, yang membuat Soul Eater ini benar-benar terharu. Jangan khawatir, kali ini, berapapun orang yang datang, aku akan membuat mereka membayar harganya. Sang penguasa pemakan jiwa tersenyum perlahan. Setelah berbicara, api hitam yang menyilaukan di sekujur tubuhnya menggantung di bahunya, lalu ia dengan lembut berjalan menuju Fang Hao. Dulu, sudah jelas bahwa Fang Hao pasti akan mati hari ini. Tuan pemakan jiwa, kamu.
Fang Hao juga takut setelah melihat tuan pemakan jiwa seperti ini. Mati. Saat Soul Eater berjalan, ruangan itu sepenuhnya diselimuti api hitam, dan seketika atmosfer berbahaya memenuhi seluruh lantai 5. Hei, Fang Hao, hebat sekali. Tiba-tiba, kehampaan di sini bergetar, dan kilau 7 warna yang luar biasa langsung memenuhi udara, lalu seorang wanita paruh baya melangkah keluar dari kehampaan dan tersenyum. Klon energi penguasa kuil selatan. Ini rumit. Melihat wanita paruh baya yang tiba-tiba muncul, suara pemakan jiwa tiba-tiba menjadi berat. Meskipun Master Kuil Nanshen adalah wanita kelas 1, kekuatannya juga berada di tahap tengah Dosian bintang 8. Lanjutkan, jangan biarkan dia kabur. Fang Hao tak ragu saat melihat klon energi itu datang, dan guntur menggelegar di sekujur tubuhnya, melayang di kehampaan ini, mencoba menghalangi jalan terakhir kedua pemakan jiwa itu. Untuk sementara, kalau kau kehilangan piala jiwa ilahi Kidu, menyerah saja, kata dewa pemakan jiwa dengan enggan, lalu kekuatan melahap misterius muncul di dalam tubuh. Melihat penampilannya, sungguh mengesankan. Aku ingin memaksakan diri untuk menerobos. Guru, ayo pergi. Seketika, Xiaoyan kehabisan napas terakhirnya dan berteriak keras. Tindakan Fang Hao hanya untuk menunda waktu. Aku khawatir situasinya akan genting, dan begitu penguasa Soul Eater jatuh ke tangan wilayah Jiwali, aku khawatir wilayah Soul Eater cepat atau lambat akan menjadi pengikut wilayah Jiwali. Belum lagi 2 kekuatan bintang 8 hari ini, jika ada bala bantuan lagi, saya khawatir mereka hanya akan jatuh di sini hari ini. Aduh, melihat Xiaoyan yang keras kepala, Soul Eater menggeleng tak berdaya. Zaidu melirik 2 fighting immortal bintang 8 di depannya. Api hitam langsung menghilang dari tubuhnya, dan aura hitam menyelimuti Xiaoyan. Hancurkan lapisan kelima kehampaan di antara gelombang dan cobalah melarikan diri. Master Soul Eater, kemana kau lari? Seketika, saat Master Soul Eater dan Xiaoyan mencoba melarikan diri, semburan cahaya 7 warna muncul di telapak tangan wanita misterius yang baru saja muncul, langsung membawa kekuatan mengerikan yang tak terhentikan, melesat ke arah mereka berdua. Brak! Dengan suara keras, kilau 7 warna itu langsung menghantam suatu tempat di kehampaan, dan kehampaan itu runtuh seketika. Ayo pergi! Di saat kritis ini, sesosok bayangan perlahan muncul dari tepi kekuatan devouring, mencegat serangan keduanya, dan langsung berkata kepada Xiaoyan dan keduanya dengan mata yang indah, tetapi bayangan-bayangan ini muncul. Pada saat itu, Xiaoyan dengan jelas menyadari bahwa Soul Eater, yang selalu tenang, tiba-tiba menjadi lesu untuk sementara waktu. Setelah berbicara, Xiaoyan dan keduanya langsung pergi dari sana, tetapi hanya 3 sosok yang tertinggal di kehampaan lantai 5 pagoda roh bumi. Pemakan jiwa, Hao Nier. Pada saat itu, wanita paruh baya cloning energi dan Fang Hao berseru bersamaan, dan aura di tubuh mereka bergejolak tak terkendali. Boom! Kilau 7 warna yang luar biasa dan guntur hitam, bagaikan seorang master, turun ke dunia ini, dan tiba-tiba dunia ini dipenuhi dengan kegelisahan yang luar biasa. Guru, senang sekali kau baik-baik saja. Pada saat yang sama, sosok cantik yang berdiri di tepi kehampaan, dengan mata indahnya yang sedikit terpejam, berkata dengan puas. Sosok yang kesepian ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Soul Eater, Hao Nier. Sebagai murid sang pemakan jiwa, Hao Nier secara alamiah dapat merasakan lokasi spesifik sang pemakan jiwa melalui aura halus tertentu, jadi dia tak ragu mengeluarkan banyak tenaga untuk menjelajah kehampaan dan datang menerimanya. Namun untungnya, semua itu sepadan. Hao Nier, kau adalah pemilik domain agen Soul Eater Domain. Kenapa kau datang ke Soul Eater Domainku tanpa alasan? Apa tujuanmu? Dalam sekejap, 2 gelombang mengerikan meraung ke arah Qian Ying, kata Fang Hao dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa kekuatan Hao Nier adalah saingan sejati bagi seluruh Li Soul Realm. Di awal perang domain kedua, Soul Eater menderita kerugian besar. Kemudian, setelah kompensasi atas banyak sumber daya teritorial, Hao Nier bertindak sebagai pemilik domain Soul Eater. Domain kedua telah damai selama bertahun-tahun, tetapi Soul Eater berada di bawah kekuasaan wanita ini, dan terdapat persatuan yang luar biasa, bahkan kecepatan pertumbuhan kekuatannya pun sangat mengerikan. Bakat Hao Nier konon setara dengan master pemakan jiwa. Meskipun tidak sekuat master pemakan jiwa, kekuatannya mungkin telah mencapai level mendiang dewa petarung bintang 8.
Itu cuma 2 tikus. Hao Nier mengangkat alisnya dan mendengus dingin. Cahaya perak di sekujur tubuhnya bagaikan air terjun yang jatuh dari langit. Tiba-tiba, di dunia ini, muncul 3 aura dominan. Tak diragukan lagi, ketiga aura ini berada di level Dewa Petarung Bintang 8, dan aura semacam itu tak diragukan lagi mengejutkan. Brengsek, penguasa pemakan jiwa telah melarikan diri, dan piala jiwa ilahi Kidu juga telah diambil oleh mereka. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Fang Hao merasakan aura Soul Eater benar-benar menghilang, dan langsung menyesalinya. Pada awalnya, Master Jiwali memperoleh piala jiwa Kidu Yin secara kebetulan, dan para ahli yang mengumpulkan seluruh domain Jiwali tidak dapat berpartisipasi dalam rahasia tersebut. Oleh karena itu, Fang Hao berinisiatif untuk mengundurkan diri dan datang ke kedalaman pagoda roh bumi untuk menjaga harta karun ini siang dan malam. Pertama, demi keegoisan. Jika ia dapat berpartisipasi dalam rahasia jiwa penyelam Kidu, saya khawatir kekuatan dan status Fang Hao akan sepenuhnya menggantikan Lord Jiwali, dan kedua, juga untuk menjauhkan diri dari banyak orang yang mulia, Lord Jiwali. Perhitungan yang menarik, tapi sekarang, penguasa pemakan jiwa mengambil tindakan, dan bersama Xiao Yan, mereka berdua benar-benar mengeluarkan piala jiwa Kidu Yin di bawah mata mereka sendiri, yang membuat wajah tua Fang Hao tenggelam dan berkata dengan marah. Guru, mereka sudah pergi jauh. Aku juga harus pergi. Ada sedikit rasa kesal yang tersembunyi di mata indah itu, lalu berbalik dengan acuh tak acuh, melirik 2 orang di belakang dengan postur anggun, dan mendengus pelan. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar ingin bersaing hari ini, dengan kekuatan dan kemampuannya, dia dapat dengan mudah mempertahankan kedua orang ini di sini secara permanen. Tetapi tujuannya bukanlah ini, tetapi untuk melindungi gurunya, Dewa Pemakan Jiwa. Wanita ini, sungguh cantik. Rao adalah wanita paruh baya dengan wajah yang halus, dan ketika dia melihat Hao Nier, dia tidak bisa menahan rasa iri. Hao Nier seringan burung layang-layang. Di atas tubuhnya, terdapat lapisan sutra dan satin yang indah. 3.000 sutra biru jatuh seperti air terjun, membuat sosoknya semakin indah. Yuhuan. Di atas Yuhuan, sebuah pola kuno muncul dengan tenang, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya dan aura, seperti peri dari dunia yang tak menodai dunia. Cidai, lakukan. Sekejap mata Fang Hao menunjukkan jejak kebencian, dan kapak petir di tangannya melepaskan guntur hitam yang menyilaukan. Guntur itu bagaikan singa yang sedang mengamuk, dengan momentum yang mengerikan. Di sisi lain, kepala kuil Nanshen di bawah klon energi, tubuh Cidai, dipenuhi dengan energi 7 warna pada saat yang sama, dan tiba-tiba diproyeksikan langsung ke Hao Nier. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Pengikatan ruang. Hao Nier tersenyum lembut saat melihat serangan tirani dari keduanya. Di sekujur tubuhnya, kekuatan perak kuno memenuhi udara, dan kehampaan tiba-tiba berguncang. Apa, bagaimana mungkin orang ini memiliki sumber ruang angkasa kuno? Melihat Hao Nier keluar seperti ini, keduanya merasa berat dan langsung saling memandang. Weng berdengung. Detik berikutnya, kekuatan ruang berwarna perak yang menyilaukan memenuhi lantai 5 pagoda roh bumi bagaikan meteor, dan tak lama kemudian terbakar abis, meledak bagai kiamat. Hei! Dengan suara keras, kekosongan itu tertutup, dan sosok Hao Nier perlahan menghilang di sini. Tenanglah di sini dulu, langkah selanjutnya adalah memberitahu Dewa Jiwa tentang apa yang terjadi di sini. Sepertinya kemunculan Hao Nier dan Dewa Pemakan Jiwa kali ini bukanlah suatu kebetulan. Alih-alih mengejar dan membunuh, mereka masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menetap di sini. Seketika, hal-hal aneh terjadi di seluruh kuil Dewa Jiwa. Di sisi lain, Master Pemakan Jiwa membawa Xiao Yan melarikan diri dari pagoda roh bumi, langsung menerobos kehampaan, dan tiba di hutan belantara dekat halaman di domain roh bumi. Hanya ada sedikit orang di sini, tetapi tempat ini sangat bagus untuk bersembunyi. Si kecil, kau baik-baik saja. Tepat saat dia tiba di sini, kekuatan melahap Soul Eater yang menyilaukan langsung menuju tubuh Xiao Yan, mencoba menyembuhkan luka di tubuhnya. Guru, aku baik-baik saja, ini piala jiwa Kidu Yin, kali ini, untunglah guru ada di sana. Xiao Yan berkata dengan lemah, dan setelah mengatakan itu, dia memaksakan diri untuk tidak jatuh dengan sedikit kegigihan, dan piala jiwa Kidu Yin di dadanya didorong ke arah Dewa Pemakan Jiwa di depannya, dengan senyum di pipinya. Weng berdengung.
Dewa pemakan jiwa mengabaikan lampu Xiaoyan yang tampak biasa saja, menopang bahu Xiaoyan dengan kedua tangannya, dan kekuatan melahap yang menyilaukan mengalir ke tubuh Xiaoyan, menyembuhkan luka Xiaoyan. Dalam sekejap, mereka berdua menjadi hening. Adapun piala reduksi jiwa Kidu, langsung dibuang oleh penguasa pemakan jiwa. Jika bukan karena benda ini, Xiaoyan hampir jatuh di lantai 5 pagoda roh bumi. Di tubuh utama pemakan jiwa, ada lebih banyak rasa bersalah terhadap Xiaoyan. Wang berdengung. Tak lama kemudian, kekosongan di depan mereka berdua bergetar, dan bayangan indah memenuhi udara. Guru, Qian Ying baru saja muncul, dan dia langsung berkata dengan hormat kepada pria tampan di depannya yang sedang berkonsentrasi mengaktifkan kekuatan melahap untuk menyembuhkan Xiaoyan. Sabu-sabu, suara yang terdengar rendah hati ini mencapai tubuh Xiaoyan, tetapi menimbulkan gelombang yang mengejutkan. Wanita biasa di depannya tampak lebih mengerikan daripada dua dewa petarung bintang 8 sebelumnya, tetapi sekarang penampilan wanita ini berubah dan tertutupi olehnya, dan tampak agak samar dan sama seperti manusia biasa, bahkan napasnya pun tersembunyi olehnya, seperti halnya orang biasa. Tetapi kontras inilah yang membuat Xiaoyan tahu bahwa dua orang di sampingnya saat ini mungkin merupakan dua pembangkit tenaga listrik teratas di Soul Eater Domain di alam hantu. Nier, aku sudah lama tidak melihatmu. Ini adik kecilmu. Merasakan kekosongan di depannya menggeliat, sesosok rupawan muncul. Sang pemakan jiwa tak menoleh, tetapi tetap menatap Xiaoyan yang terus-menerus membantu penyembuhan. Ia hanya berbicara sedikit, tetapi suaranya penuh dengan rasa lega. Jelas ada ribuan kata dalam kata Nier. Guru, mendengar suara yang familiar ini, mata indah Hao Nier dipenuhi air mata. Pentingnya master pemakan jiwa bagi Hao Nier mungkin hanya disadari olehnya. Jika bukan karena master pemakan jiwa, saya khawatir Hao Nier sudah tumbang di tempat lain, dan masih akan ada agen domain pemakan jiwa saat ini. Tunggu sebentar, biarkan aku mengobati luka di tubuh adikmu. Melihat Hao Nier seperti ini, sang pemakan jiwa pun berbicara, dan tentu saja dia tahu karakter gadis ini. Hao Nier berdiri diam di samping, kepalanya tertunduk, memikirkan sesuatu. Di sisi lain, luka dalam Xiaoyan disembuhkan oleh Master Soul Eater dengan seluruh kekuatannya, dan ia pulih 7 hingga 88, membuat Xiaoyan menjadi tenang. Awalnya, Xiaoyan merasa meridian di tubuhnya yang hancur akibat fluktuasi energi tingkat Dousian bintang 8 kali ini mungkin membutuhkan banyak waktu dan pil untuk diperbaiki. Xiaoyan sangat terkejut dengan pemulihan semua lukanya. Batuk. Seketika, Master Soul Eater menarik tangannya ke belakang. Setelah beberapa saat, napas Xiaoyan kembali tenang, tetapi batuk kecil muncul dari sudut mulut Lord Soul Eater. Napas Lord sedikit melemah. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Saat ini, Hao Nier bertanya dengan hati-hati. Semenjak dia melarikan diri dari pagoda roh bumi dan datang ke sini, Hao Nier menemukan aura gurunya, jadi dia datang ke sini sendirian tanpa memberitahu orang banyak di pesawat luar angkasa, dan dia akhirnya menyusul, kalau tidak, situasi gurunya kali ini tidak akan terelakkan. Sekarang, Master Pemakan Jiwa sedang menggunakan kekuatan sumbernya untuk menyembuhkan Xiaoyan, dan Master Pemakan Jiwa yang awalnya terluka parah, kini menggunakan kekuatan sumbernya untuk menyembuhkan Xiaoyan, sehingga Hao Nier tak sanggup lagi. Ia merasa tertekan, tetapi ia tahu karakter gurunya dan tidak mengatakan apa-apa. Sekarang setelah penyembuhan keduanya selesai, Hao Nier berbicara dengan lembut. Junior Xiaoyan, aku melihat kakak senior. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah wanita biasa yang menyamar di depannya. Pada saat ini, Hao Nier tidak menunjukkan wajah aslinya, tetapi menyamar sebagai wanita berpenampilan biasa untuk menyembunyikan napasnya. Adik kecil, kau tak perlu bersikap lebih sopan. Hao Nier pun tersenyum manis mendengar ucapan itu, lalu tangan gioknya perlahan menyerang Xiaoyan. Cit, dengan suara berdecit, telapak tangan Hao Nier yang seputih giok perlahan menggenggam tangan Xiaoyan, tetapi cincin giok kuno di tangan giok itu menggetarkan Wang yang berdengung, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi. Seketika, hawa dingin dari lubuk jiwa menyapu seluruh tubuh. Pupil mata Xiaoyan kini mengecil, dan ia lupa di mana ia berada. Ia hanya merasa telah terperangkap di dunia es, dan seluruh kekuatan di tubuhnya telah terkekang. Di dunia es dan putih ini,
Xiao Yan seperti semut yang kecil. Ini kekuatan Nier, jangan khawatir. Tak lama kemudian, suara pemakan jiwa terdengar, dan kegelisahan Xiao Yan pun mereda. Adik kecil ini dari klan Xiao. Setelah Sunsi, seluruh tubuh es Xiao Yan menghilang, dan ia segera mundur dari cincin giok kuno di tangan Hao Nieryu, dan Hao Nier dengan lembut menarik telapak tangannya. Ia berbalik, menatap Xiao Yan dengan heran dan berkata, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. mereka yang dapat diterima sebagai murid oleh Master Soul Eater semuanya adalah jenius dari 10.000, dan kata Xiao Clan sudah cukup untuk membuktikan kehebatan Xiao Yan. Orang ini memang keturunan klan Xiao, dan dia juga keturunan asli tempat lahirnya alam bawah klan Xiao. Pada awal Perang Dunia Kedua, aku terlibat dalam turbulensi luar angkasa, jadi aku pergi ke benua Doudi. Berkat makhluk kecil inilah aku dipanen dan membantuku selama ini. Aku ada di sini sekarang, kata penguasa Soul Eater dengan ringan. Hao Nier mengangguk pelan setelah mendengar kata-kata itu. Namun, kali ini, Hao Nier yang selama ini acuh tak acuh justru memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap adik juniornya ini. Lagi pula, Hao Nier dan Soul Eater memiliki hubungan yang luar biasa. Hao Nier menganggap Soul Eater sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Tindakan Xiao Yan tak diragukan lagi telah memenangkan banyak kepercayaan dari Hao Nier. Langkah ini juga meletakkan dasar bagi Xiao Yan untuk mendominasi dunia di masa depan. Baiklah, jangan bahas ini lagi, semuanya sudah berakhir. Setelah beberapa saat, Master Soul Eater tertawa dan menggoyangkan bahunya. Guru, benda ini, mungkinkah itu piala pengalih jiwa Kidu? Setelah penyelidikan sederhana, dipastikan bahwa identitas asli Xiao Yanhe dan Master Pemakan Jiwa akan baik-baik saja, kecuali cedera pada sumbernya. Hao Nier menatap lentera-lentera halus di atas tanah. Memang benar begitu, jawab sang pemakan jiwa. Benda ini konon dapat membantumu memulihkan sumber kekuatanmu sepenuhnya, kata Hao Nier sambil tersenyum, sambil memegang lampu indah itu dengan hati-hati. Benda ini memang tercatat seperti ini, tapi apakah benar-benar menggunakan kekuatan seperti itu, kita harus menggunakannya sebelum menyadarinya. Pada saat ini, penguasa pemakan jiwa juga membuka mulutnya dan berkata, jelas jika dia memulihkan asal-usulnya yang utuh, maka kali ini dalam perang domain kedua, wilayah Jiwali pasti akan kalah. Cara menggunakan benda ini sudah kupikirkan, tapi aku hanya perlu mencari tempat yang tenang. Lagi pula, restorasi ini butuh waktu lama. Melihat traktor jiwa Kidu yang begitu misterius, sang pemakan jiwa bergumam. Guru, sekarang separuh pasukan di domain pemakan jiwa telah membawa pesawat ruang angkasa, pemakan jiwa, Anda ke wilayah domain Jiwali. Ini akan menjadi surga yang tenang, kata Hao Nier di saat berikutnya. Dukungan pesawat ruang angkasa. Sang pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, berbalik perlahan, dan bergumam. Retakan, Guru, perjalanan ke benua Doudi dan dunia hantu, betapa banyak masalah yang telah kau timbulkan. Ini adalah sumber api dari wajah hantu dan api jiwa, serta kristal api suci. Jika guru dapat menyerapnya, maka dia akan memasuki alam mimpi, itu akan menjadi hal yang wajar. Dalam sekejap mata, dada Xiao Yan naik turun dengan hebat. Api cair cian terbungkus, dan kristal cian muncul di satu tangan, dan Xiao Yan segera menatap Soul Eater sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Ini, sumber api suci dan kristal api suci wajah hantu dan api jiwa. Saat itu, Xiao Yan, yang sudah yakin bahwa Hao Nier memiliki banyak niat baik, datang ke tempat seperti itu, yang membuat Hao Nier merasa kesulitan di hatinya. Ekspresi percaya diri, orang ini benar-benar bersedia melucuti sumber api suci. Bukankah dia takut kehilangan sumbernya dan tidak dapat meningkatkan kekuatannya di masa mendatang? Atau, kebaikan dari dewa pemakan jiwa telah jauh melampaui kebaikan dari api suci? Jejak keraguan masih ada di hati Hao Nier untuk waktu yang lama. Api cair berwarna biru itu tampaknya sangat enggan terhadap Xiao Yan, dan itu merupakan sebuah kenangan, dan meskipun Xiao Yan untuk sementara waktu melucuti sumber api jiwa wajah hantu, Seng Yan tidak meninggalkan Xiao Yan, jadi napas dan bahkan sumbernya tidak hilang. Petik 2 petik 2. Detik berikutnya, di tempat ini, keheningan menyelimuti. Mata indah Hao Nier menatap Xiao Yan dan Soul Eater bergantian, namun tak lama kemudian, ia menggelengkan kepalanya.
Bukan karena Haunier tergila-gila pada wajah hantu dan peradangan jiwa, tetapi Haunier tahu bahwa meskipun gurunya bukan orang jahat, ia bangga dengan semua yang telah ia lakukan dalam hidupnya, tetapi ia berhasil menembus 8 bintang pejuang abadi dan melangkah maju. Memasuki 9 bintang pejuang abadi adalah impiannya. Dewa petarung bintang 9, itu level yang berbeda. Di dunia 1000 agung, orang kuat yang melangkah ke Dewa petarung bintang 9 akan menjadi samsara. Dan begitu kau melangkah ke dalam siklus reinkarnasi, berbagai perubahan yang akan terjadi kemungkinan besar akan menjadi eksistensi paling misterius dan tak terduga di dunia ini. Ia akan hidup berdampingan dengan langit dan tidur berdampingan dengan bumi, untuk mencapai eksistensi abadi yang sejati. Bagi sosok perkasa seperti penguasa jiwa, ia penuh dengan daya tarik yang tak terbatas. Hanya saja yang dikhawatirkan Haunier sekarang adalah adik laki-lakinya, Xiao Yan. Ia tahu bahwa begitu Seng Yan meninggalkan tubuhnya, kekuatannya akan menurun dan sumber energinya akan tidak stabil. Di masa depan, kekuatannya akan sulit ditingkatkan, dan ia akan jatuh. Apapun cederanya, Xiao Yan tetap bermartabat. Anak kecil, apa yang kau lakukan benar-benar melampaui ekspektasiku. Tapi kau lebih membutuhkan benda ini daripada aku. Ambil kembali. Aku yakin kau tidak akan pernah lebih rendah dariku di masa depan. Mengenai reinkarnasi, aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk melangkah ke dalamnya. Dan terakhir kali domain kedua dikalahkan, kali ini, domain pemakan jiwa kita akan membiarkan domain jiwa Li membalas budi. Pada saat ini, penguasa pemakan jiwa tersenyum penuh kasih, suaranya sangat datar, tetapi datar seperti inilah yang penuh dengan fluktuasi aneh. Gelombang fluktuasi ini bagaikan hukum langit dan bumi. Dunia besar menyebutnya reinkarnasi. Ini, kekuatan reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, Haunier terkejut dan kehilangan suaranya. Bahkan kekuatan Haunier di tahap tengah 8 bintang bertarung abadi pun setengah dipahami tentang reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi tampaknya hanya ada di dunia besar. Apa sebenarnya itu, bagaimana cara mengolahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya, dengan bakatnya, juga tidak diketahui. Golum, ambil kembali. Setelah beberapa saat, menatap Xiao Yan yang tak tergerak, sosok Haunier menggeliat dan datang ke sisi Xiao Yan, menepuk bahu Xiao Yan dengan telapak tangannya, dan kekuatan api suci tiba-tiba kembali ke Xiao Yan. Di dalam tubuh, tepat di tubuh Haunier, kekuatan yang menyilaukan itu mengairi Xiao Yan. Tiba-tiba, tindakan Xiao Yan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya, tetapi juga menghabiskan banyak energi Haunier. Butuh banyak waktu untuk memulihkan kekuatan aslinya. Kalau tidak, tanpa kekuatan sumber dari petarung abadi bintang 8, saya khawatir langkah Xiao Yan hari ini, berhasil atau tidak, akan menjadi ancaman bagi sumbernya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Baiklah, anak kecil, kali ini, mungkin akan dipisahkan. Ketiganya terdiam sejenak, lalu sang master pemakan jiwa berkata, sekarang setelah setengah dari pusat kekuatan di Soul Eater Domain ada di sini, serangan ke Li Soul Domain membutuhkan perencanaan yang matang, dan dia dan yang lainnya membutuhkan pemimpin sejati, dan lampu jiwa ilahi Kido ada di tangan, tentu saja untuk memulihkan kekuatan asli mereka. Guru, jangan khawatir. Sisa perjalanan, murid itu akan berjalan sendiri. Lagi pula, aku muridmu. Aku tidak bisa mengatakan apapun yang akan mempermalukanmu, hehe. Xiao Yan berkata sambil menyeringai, tetapi dia tidak membawa Kido ke dalam cawan jiwa dan dirinya sendiri. Xiao Wen mengatakan sesuatu tentang hal itu. Setelah waktu yang lama, Kido Yin Hunzan kembali ke tangan Xiao Yan, tetapi itu membuka pintu baru bagi Xiao Yan. Api abadi dan enteritis patah akasia seharusnya berada di tangan penguasa jiwa Li, tetapi kau harus ingat satu hal. Apapun metode yang ia gunakan, karena ia adalah jiwa dan roh, ia tidak dapat memadatkan tubuh manusia, bahkan jika itu adalah tubuh manusia. Dalam kasus terburuk, ia hanya dapat melahap api suci. Melihat senyum cerah Xiao Yan, Soul Eater berkata, murid ingat. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Jelas sekarang, hanya api suci terakhir yang tersisa, dan perjalanan ke dunia hantu adalah akhir yang sempurna. Setelah dunia hantu berakhir, tibalah waktunya untuk membangkitkan Mu Yingying dan pergi ke benua Dodi untuk menemukan Suner dan memecahkan misteri keluarga. Ayo pergi. Ada banyak orang kuat di domain pemakan jiwa kami di Akademi Roh Bumi dan domain jiwa Li,
dan mereka akan membantumu secara diam-diam. Kali ini, aku harus menutupnya. Mungkin lain kali, sampai jumpa lagi. Anak kecilmu bisa tumbuh sampai-sampai aku terkejut. Sang penguasa Soul Eater tersenyum cukup nyaman. Guru, aku akan bergabung dalam pertempuran antara dua wilayah ini. Melihat ini, Xiaoyan tidak banyak bicara, dan tersenyum tipis. Guru percaya padamu. Sang pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, tetapi tanpa ragu, ia langsung menjawab. Guru, kakak senior, aku pergi dulu, kalian harus hati-hati. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan berjalan langsung ke sini, menuju wilayah tengah, Sekte 10.000 Api. Xiaoyan takut akan perpisahan, belum lagi kekuatan melahap jiwa seperti Dewa Jiwa, Dewa Pemakan Jiwa, menemaninya di sepanjang jalan, dan sudah berada di level yang sama dengan Yao Lao, jadi Xiaoyan hanya bisa melakukan ini, untuk mencegah dirinya menunjukkan beberapa ekspresi buruk. Di sana, Xiaoyan kini memiliki tempat tinggal yang aman. Tak hanya banyak bawahan yang mempercayainya, bahkan Xiao Gui dan yang lainnya pun ada, tempat di mana ia benar-benar bisa merasakan kehangatan. Guru, apakah ini terlalu kejam untuknya? Saat Xiaoyan pergi, Hao Nier tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran di mata indahnya, dan bertanya, tampaknya menggunakan Yuhuan sebelumnya untuk menyelidiki tubuh Xiaoyan untuk beberapa hal lain. Menyerahkan tanggung jawab klan Xiao kepada seorang pemuda membuat Hao Nier sedikit banyak khawatir. Masalah keluarga Xiao, setidaknya sampai kekuatannya mencapai 7 bintang atau bahkan lebih kuat, sebelum kita bisa memberitahunya. Lagi pula, para ahli dari klan Xiao beruntung bisa mengenal banyak ahli top kita. Kali ini domain kedua telah berakhir, aku juga harus mencoba menghubungi ahli lainnya untuk menyelidiki rahasia ini bersama-sama. Kuharap hasil akhirnya tidak terlalu buruk. Dan jangan khawatir, si kecil ini sudah tumbuh besar, seperti yang kulihat sepanjang perjalanan, kata penguasa Soul Eater tanpa daya. Si kecil ini bahkan tidak bisa melihat menembusku. Aku khawatir dia akan berdiri di puncak dunia di masa depan. Setelah beberapa saat, Hao Nier juga tertawa. Ya, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, sosok mereka berdua perlahan menghilang, dan mereka membawa lampu induksi jiwa Kidu menuju kekosongan misterius di wilayah Jiwali. Di sana, itulah markas tempat wilayah pemakan jiwa menyerang wilayah Jiwali. Ini adalah pesawat ruang angkasa yang dibangun oleh kekuatan devouring dari Soul Eater. Pesawat ini khusus digunakan untuk mengangkut orang-orang kuat dalam skala besar. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa saat ini, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang diam-diam bersembunyi di pesawat. Pesawat ini dapat menghancurkan alam jiwa Li sepenuhnya. Hanya saja dengan kembalinya Soul Eater dan Hao Nier, setelah Hao Nier mengirimkan perintah untuk menunggu dan melihat perubahan, Chuan Zi tetap tinggal di sini dengan tenang. Meskipun bagi para ahli ini, butuh beberapa tahun. Hanya sekejap jari mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka semakin tidak puas dengan Hao Nier. Namun, mereka jelas tidak tahu bahwa Hao Nier menunda waktu sedemikian rupa, tujuannya adalah untuk melepaskan Soul Eater. Jika Lord of Soul Eater berhasil keluar dari perbatasan, maka kali ini pertempuran antara dua domain tersebut akan memiliki tingkat keberhasilan yang besar. Tidak ada alasan lain, seharusnya itu hanya fluktuasi tiba-tiba dari Dewa Pemakan Jiwa. Reinkarnasi. Orang kuat yang telah melangkah ke alam reinkarnasi saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh alam. Lagi pula, bahkan di banyak wilayah dunia hantu, tidak ada orang kuat yang bereinkarnasi, dan orang kuat teratas hanya terjebak dalam pertempuran abadi bintang 8. Di puncak, aku tidak bisa mengambil langkah terakhir itu untuk waktu yang lama. Satu langkah ke surga, satu langkah ke neraka. Apakah reinkarnasi atau kejatuhan? Saya khawatir hal itu tidak diketahui. Langit cerah dan matahari bersinar terang, dan wilayah tengah masih merupakan pemandangan masa lalu yang makmur. Di pusat wilayah tengah, terdapat sebuah kota besar bernama Tiancheng. Di kota ini, terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kekuatan-kekuatan teratas di berbagai wilayah tengah yang tak terhitung jumlahnya telah berakar di sini. Orang-orang dari Sekte 10.000 Api. Di pintu masuk sebuah halaman yang cukup elegan, Xiaoyan memegang sebuah papan kayu sederhana di telapak tangannya, dan para penjaga langsung menatap Xiaoyan dengan curiga. Karena reputasi Xiaoyan telah sangat terguncang,
Sekte 10.000 Api telah langsung menduduki peringkat di antara kekuatan teratas di wilayah tengah karena Xiaoyan. Sekte 10.000 Api juga memiliki tempat di Tiancheng. Di Tiancheng, terdapat lorong antariksa kembali ke Sekte 10.000 Api yang dibangun khusus oleh Xiao Gui. Lagi pula, basecamp Sekte 10.000 Api tidak jauh dari pusat wilayah tengah, dan lorong antariksa tersebut sangat diperlukan sebagai sarana transportasi. Tuan, silakan datang ke sini. Setelah Sunsi, sosok yang bertugas menjaga gerbang halaman memeriksa token dan berkata dengan hormat kepadanya. Dia bukan murid asli Sekte 10.000 Api, tetapi dia kemudian bergabung karena reputasi Xiaoyan. Setelah Xiaoyan menutupi wajahnya, dia sempat tidak mengenali Xiaoyan. Namun, token di tangan Xiaoyan adalah Ordo 10.000 Api yang asli. Token ini, saya khawatir hanya petinggi Sekte 10.000 Api yang boleh memilikinya. Kirim aku kembali. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis, dan segera mengikuti para penjaga menuju lorong ruang angkasa. Boom! Setelah beberapa saat, Xiaoyan melangkah ke lorong ruang angkasa, tetapi butuh beberapa waktu untuk kembali ke Sekte 10.000 Api dari sini. Di sisi lain, di kediaman Sekte Wanhuo, di rumah besar. Hei, dua orang dewasa, apa kalian masih terbiasa hidup di masa lalu? Saat itu, Huo Yi dan sekelompok anggota senior Sekte Wanhuo menemani keempat sosok itu, berjalan-jalan santai di taman, sambil tertawa. 4 orang di depan mereka adalah Xiao Gui, Luo Menglan, dan Xiao Zifan beserta istrinya yang telah melarikan diri dari lantai 4 pagoda roh bumi. Mengikuti instruksi Xiaoyan, Xiao Zifan dan yang lainnya langsung datang ke Sekte 10.000 Api, dan ketika mereka melihat Xiao Gui untuk pertama kalinya, mereka mengenali kekuatan garis keturunan yang sama. Saat itu, pemandangannya mengerikan, dan Sekte 10.000 Api bagaikan bencana besar. Bagaimanapun, Xiao Zifan dan istrinya, tidak peduli siapapun, kekuatannya jauh dari kekuatan Sekte 10.000 Api saat ini, tetapi sekarang dengan pemandangan dramatis itu, keduanya juga saling mengenal. Sekarang setelah ia menyembunyikan auranya, ia untuk sementara tinggal di Sekte 10.000 Api. Terlebih lagi, dengan pola pikir Xiao Zifan yang licik dan licik, tidak sulit untuk memahami apa yang dipikirkan Xiao Gui terhadap Luo Menglan. Ia tentu saja bahagia menjadi seorang ayah, sementara Yuruer cukup menyukai Luo Menglan. Mengapa kamu tidak kembali, kakak? Tidak akan ada yang menundanya, kan? Xiao Gui mengikuti Luo Menglan, mengangkat dahinya, dan menatap ke kejauhan. Setelah puluhan hari, Xiao Gui pun perlahan menerima orang tuanya. Kini setelah orang tuanya berada di sisinya dan kekasihnya berada di dekatnya, satu-satunya yang dikhawatirkan Xiao Gui hanyalah Xiao Yan. Dan sekarang kebencian Xiao Zifan terhadap Li Hunyu juga karena Xiao Gui sudah sangat melemah. Master Sekte, beberapa orang dewasa, Tuan Xiao Yan, telah kembali dengan selamat. Setelah Sunsi, Huo Yun bergegas ke sini, diikuti oleh seorang pria perkasa di belakangnya. Mengenakan jubah hitam, penguasa kuno Yi Huo Heng mengubah tubuhnya menjadi ramping, dan auranya menjadi sangat ganas. Bahkan beberapa tokoh kuat di sekitar Huo Yi saat ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Xiao Yan, kakak, suara-suara gembira terdengar bersamaan, menatap pria berjubah hitam itu dengan mata berapi-api. Hei, semuanya, jaga diri. Melihat ini, kecepatan Xiao Yan melonjak dan langsung menghampiri semua orang. Ia berkata dengan lega, secercah kehangatan datang secara spontan. Douxian bintang 4 tingkat menengah. Melihat ini, Xiao Gui memukul dada Xiao Yan dengan telapak tangannya, dan langsung berkata sambil tersenyum, jelas dia harus berterima kasih kepada Xiao Yan atas orang tuanya. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Sepertinya hal terdalam sudah tidak ada lagi di pagoda roh bumi. Kau anak kecil yang sungguh tak terduga. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan melangkah maju. Kedua senior itu, melihat ini, Xiao Yan mengangguk kecil, lalu menatap keduanya dengan tatapan serius. Kekuatan Xiao Zifan, bahkan di alam roh bumi, sudah cukup untuk menjadi yang terbaik. Senang rasanya kembali, sayangnya kita harus berpisah untuk sementara waktu. Dalam sekejap, kehampaan bergejolak, dan sosok hantu tua roh bumi dan kepala sekolah Luo muncul bersamaan. Berkumpul bersamaan, semuanya akan berdiskusi pelan-pelan, kita masih ada urusan yang harus diselesaikan dulu.
Melihat kemunculan para tokoh kuat ini, Huo Yi memimpin pembicaraan, dan segera semua anggota senior Sekte 10.000 Api pergi dari sini, meninggalkan Xiao Yan dan beberapa orang lainnya. Percakapan para tokoh kuat tentu saja bukan sesuatu yang bisa mereka ganggu. Pak Tuadi, kamu ini apa? Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kita pernah bertemu dan berkomunikasi sebelumnya. Sambil berbicara, mereka menatap Xiao Zifan, jelas mereka berdua punya rencana. Kami berdua sudah mengundurkan diri dari Ling Yuan. Saya khawatir kami akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari ke depan. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, apakah kamu akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari? Sangat cemas. Xiao Yan semakin terkejut mendengar ini. Meskipun ia sudah menduga bahwa tubuh Luo Menglan berfluktuasi seperti api suci, hal itu belum terbukti. Biar aku beritahu padamu, beberapa kekuatan di Guier terkekang dan ditekan, dan hanya beberapa pasukan khusus di dunia manusia yang dapat sepenuhnya disingkirkan. Lao Luo dan yang lainnya adalah penjaga api suci tertentu. Salah satu tujuan kembali kali ini adalah untuk mewarisi api suci, dan tujuan lainnya adalah untuk menyatukan mereka, kata Xiao Zifan sambil tersenyum. Itu adalah api kabut dingin yang berada di peringkat ke-20 dalam daftar api suci. Saat itu, Luo Menglan, yang selalu pendiam, berkata, tetapi kondisi gadis ini tampaknya tidak terlalu baik, dan rasa dingin samar muncul di sekujur tubuhnya. Kabut dingin, Xiao Yan bertanya dengan heran. Api kabut dingin, inti awan dan kabut yang lahir di dunia yang halus, misterius, dan tak terduga. Konon, api ini tidak hanya memiliki kekuatan dingin yang ekstrim, tetapi juga memiliki efek mengganggu musuh. Ini adalah api suci yang benar-benar memadukan serangan dan pertahanan. Tempat yang kita tuju sangat dekat dengan Menglan dan yang lainnya, jadi kali ini, aku khawatir kita akan berpisah sementara. Kakak, saat berbicara, Xiao Gui tersedak sejenak, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Kalau saja Guier tidak bersikeras mengucapkan selamat tinggal padamu, mungkin kami sudah meninggalkan dunia hantu saat ini juga. Karena kekuatan suci di tubuh Luo Meng sudah sangat serius dan mendesak, ujar kepala sekolah Luo di sampingnya. Kalau begitu, para senior, ayo kita berangkat sekarang. Xiao Yan mendengar keseriusan masalah ini dan langsung mengepalkan tinjunya. Anak kecil, akan ada masa di masa depan. Kita akan pergi ke benua Dodi setelah masalah ini selesai. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh semua orang menghilang ke dalam kehampaan bersamaan. Hati-hati di jalan, akan ada masanya nanti. Xiao Yan mengangguk ringan. Situasi Xiao Gui saat ini tidak sia-sia baginya untuk menyebut dirinya sebagai kakak. Setelah waktu yang lama, semua orang berkumpul di benua Dodi, dan Perang Dunia Kedua telah dimulai.